Viewers TGC dimanapun Anda berada pada saat ini, kita bertemu kembali untuk membahas pada saat ini presisi Presiden dan Koalisi Parpol Chapter 2 dengan judul Jokowi Dirigent of Kingmaker. Opsinya, apakah memilih Ganjar atau Prabowo? Kenapa kita katakan Dirigent of Kingmaker? Kita bahas dulu. Kingmaker dalam Pilpres adalah istilah untuk para endorser, baca pres dan baca wapres. Sampai pada tahapan capres dan cawapres yang definitif pada saat di KPU. Kita ketahui bersama, Kingmaker pertama adalah Surya Paloh yang mengendorse Anies Baswedan pada Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kingmaker kedua adalah Megawati yang mengendorse Ganjar. Kingmaker ketiga adalah Muhaimin Iskandar karena dengan KKIR mengendorse Prabowo. Kingmaker keempat adalah Musra Relawan Jokowi sebagai endorser Ganjar, Prabowo, Erlangga, mewakili rakyat yang tentunya punya hak juga untuk mendukung dalam konteks Pilpres 2024. Jangan lupa, memilih presiden tentu berbeda dengan pemilihan legislatif, di mana pemilihan presiden adalah pemilihan pribadi yang tentunya paling disukai oleh rakyat, atau dalam hal ini pemilihan figur. Kingmaker kedua, ketiga, dan keempat itu akan sangat bergantung kepada Jokowi selaku dirijen pada semua Kingmaker, tentunya yang terkait dengan pencalonan Ganjar dan Prabowo, tidak termasuk pencalonan Anies Baswedan. Nah, kenapa kita katakan dirijen? Karena kita sama-sama tahu yang berhak mencalonkan presiden sesuai dengan undang-undang adalah partai politik. Tetapi Jokowi posisinya pada saat ini di atas para Kingmaker itu. Dialah yang nanti akan menjadi dirijen, di mana kalau paduan suara kita tahu tentu dirijen yang berkuasa untuk mengatur nada. Dan pada Pilpres 2024 ini Jokowi dan pilihannya tentu akan menjadi dirijen untuk pesta Pilpres 2024. Coba kita menganalisa bagaimana sih mengenai dirijen Jokowi. Sejak awal Jokowi memang akan mendukung Prabowo dan Ganjar. Kita bisa lihat disyaratkan dalam berbagai acara bersama, di mana pada saat itu pemikiran Jokowi adalah akan memaketkan Prabowo dan Ganjar, tentunya Prabowo sebagai presiden, Ganjar sebagai wakil presiden dengan melihat senioritas, tetapi usulan ini tidak disetujui oleh PDIP. Nah, sejak awal KID ini sebenarnya juga dibentuk oleh dirijen sebagai kendaraan Ganjar apabila tidak dicalonkan oleh PDIP. Nah, sementara Prabowo dipersilakan membentuk KKIR karena sebagai ketua umum partai, ia punya hak tentunya untuk dicalonkan menjadi presiden oleh partainya. Analisa berikutnya, Ganjar lebih patuh kepada PDIP atau kepada Megawati dan dirinya hanya sebagai petugas partai dibanding patuh kepada Jokowi, khususnya pada saat pelarangan penyelenggaraan Piala Dunia sepak bola U20 di Indonesia. Nah, kita tahu persis bahwa salah satu legasi daripada Jokowi nantinya adalah pelaksanaan pertandingan dunia. Salah satunya adalah Piala U20 yang batal kemarin. Prabowo akan lebih patuh kepada Jokowi karena Prabowo sebagai ketua partai tidak mempunyai atasan di partai. Nah, analisa berikutnya,
Jokowi sebagai orang Timur tentunya berpikir selama 2 kali kontestasi selalu memenangkan Pilpres dalam melawan Prabowo. Sebagai orang Timur, tentu wajar apabila Jokowi merasa kesempatan ini akan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk Prabowo menggantikan Jokowi, di mana pada saat awal menjodohkan Prabowo dan Ganjar adalah pilihan terbaik Jokowi. Namun tentunya sekarang kondisi sudah berubah, sehingga peta daripada dirijen ini juga tentunya ikut berubah. Dan yang paling teranyar kita lihat pada saat kunjungan Prabowo ke Solo hari Jumat sekitar jam 9 malam, itu bertemu dengan relawan Gibran Jokowi yang mengusulkan Prabowo sebagai presiden. Walaupun secara fatsun politik Gibran sebagai wali kota tentunya akan menyambut Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan sebagainya, tetapi gestur tidak dapat membohongi publik bahwa memang secara tidak langsung juga ikut mengendorse Prabowo pada kesempatan itu. Namun kita tahu persis pada hari ini juga Gibran dipanggil oleh PDIP dan sudah mengatakan bahwa hal itu dilakukan hanya sebagai wali kota yang menghormati Menteri Pertahanan yang juga adalah anak buah Presiden. Hal berikutnya, elit-elit PDIP selalu berkomentar yang kurang elok mengenai musra. Padahal kita sama-sama tahu musra itu adalah para relawan Jokowi. Apabila kita menyerang musra, secara tidak langsung kita ikut menyerang Pak Jokowi selaku pribadi. Nah, dari analisa-analisa dirijen inilah, kalau Pilpres kita lakukan pada saat ini, hampir dapat dipastikan sebagian relawan besar Jokowi akan beralih ke kubu Prabowo. Survei juga membuktikan dari LSI, Prabowo mendapatkan angka persentase yang paling tinggi, diikuti oleh Ganjar, dan pada urutan terakhir adalah Anies Baswedan. Nah, ini menarik peta ini, analisa ini. Kita akan tunggu lagi pembahasan kita chapter berikutnya untuk menganalisa lagi kemana berkelindannya dirijen kingmaker kita, yaitu Pak Jokowi. Sampai bertemu kembali pada acara presisi berikutnya.